Pemirsa, Pengadilan Arbitrase Internasional telah resmi memutuskan mencabut seluruh medali Thailand di SEA Games 2025. Thailand terbukti melakukan kecurangan fatal, dan Indonesia resmi dinobatkan jadi juara umum SEA Games 2025. Is to pay for welfare. This is a budget for benefit street, madam. Wah, jelas bisa menggemparkan dunia olahraga. Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional jatuhkan hukuman berat ke Thailand terkait laporan kecurangan SEA Games 2025. Sampai Ketua CAS bikin pernyataan super keras begini, apakah timnas Indonesia dapat keadilan? Dan benarkah kabar tersebut? Simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, gelaran SEA Games 2025 yang digelar di Thailand akhirnya terpaksa tercoreng oleh skandal besar yang mengungkapkan kecurangan sistematis yang dilakukan oleh tuan rumah. Ketua Mahkamah Arbitrase Olahraga Internasional CAS, Claudia Salomon, mengeluarkan pernyataan keras setelah investigasi panjang yang dilakukan oleh pihak CAS mengungkapkan adanya manipulasi hasil pertandingan dan ketidakberimbangan dalam sistem penilaian di berbagai cabang olahraga. Keputusan mencabut seluruh medali yang diraih oleh Thailand dan memberikan gelar juara umum kepada Indonesia menjadi langkah tegas CAS untuk memastikan integritas dalam dunia olahraga. Pernyataan Salomon itu dikeluarkan setelah melalui proses investigasi yang panjang menyusul serangkaian kontroversi dalam cabang-cabang olahraga SEA Games 2025. Dalam konferensi pers yang digelar di markas CAS, Salomon dengan tegas menyatakan bahwa keputusan ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan martabat olahraga, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa CAS dan komunitas internasional tidak akan mentoleransi tindakan kecurangan di ajang olahraga besar seperti SEA Games. Dalam pernyataannya, Salomon menggambarkan betapa besar dampak dari kecurangan yang terjadi di SEA Games 2025 terhadap citra dan reputasi ajang tersebut. Olahraga seharusnya menjadi arena di mana prestasi dihargai berdasarkan kemampuan, kerja keras, dan sportivitas. Ketika unsur kecurangan terlibat, kita tidak hanya merusak esensi dari pertandingan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap kompetisi internasional, ujar Salomon dengan nada serius. Salomon juga menegaskan bahwa tindakan kecurangan ini tidak hanya melibatkan beberapa oknum wasit yang tidak netral, tetapi juga sebuah sistem yang lebih besar, di mana keputusan-keputusan yang merugikan negara-negara lain disetujui dan diterima begitu saja. Investigasi kami menunjukkan bahwa tidak hanya wasit yang bertindak tidak adil, tetapi ada pola yang menunjukkan upaya sengaja untuk memastikan bahwa Thailand memenangkan medali sebanyak mungkin dengan cara yang tidak sah. Ini bukan hanya masalah satu atau dua keputusan yang salah, tetapi sebuah sistem yang dirancang untuk memanipulasi hasil. Salomon menambahkan bahwa meskipun dalam banyak kasus, sistem perwasitan dan pengawasan tidak sempurna, apa yang terjadi di SEA Games 2025 jauh melampaui kesalahan teknis atau keputusan kontroversial. Ini adalah masalah integritas yang mendalam. Kami tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Sebagai badan yang bertugas menjaga integritas olahraga internasional, CAS tidak bisa berdiam diri, tegas Salomon. Keputusan mencabut seluruh medali yang diraih oleh Thailand dalam SEA Games 2025 yang diputuskan oleh CAS tentu menjadi berita besar. Salomon menjelaskan bahwa keputusan ini bukanlah langkah yang diambil dengan mudah, namun diperlukan untuk menjaga keadilan dan integritas dalam dunia olahraga. Ini adalah keputusan yang tidak pernah kami inginkan untuk diambil. Namun, setelah melalui serangkaian pemeriksaan, kami tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kecurangan ini telah merusak pertandingan yang seharusnya menjadi ajang persaingan sehat antara negara-negara Asia Tenggara. Sebagai langkah tegas untuk memulihkan integritas, seluruh medali yang diraih oleh Thailand harus dicabut, kata Salomon dengan tegas. Salomon juga mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan bukti yang cukup kuat mengenai manipulasi hasil pertandingan di beberapa cabang olahraga, terutama dalam cabang-cabang yang melibatkan penilaian subjektif seperti tinju, muay thai, dan pencak silat. Kami telah mendengar keluhan dari berbagai negara peserta seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Filipina yang merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan yang sangat meragukan. Keputusan kami ini adalah bentuk tanggung jawab CAS untuk menjaga sportivitas, ungkapnya.
Dengan dicabutnya seluruh medali Thailand, Indonesia akhirnya diumumkan sebagai juara umum SEA Games 2025. Salomon menyatakan bahwa meskipun Indonesia meraih gelar juara umum dalam situasi yang penuh kontroversi, namun hal itu juga menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam setiap pertandingan. Indonesia berhak untuk meraih gelar juara umum SEA Games 2025 setelah melewati berbagai tantangan yang penuh dengan ketidakadilan. Kami ingin menegaskan bahwa keputusan ini bukan semata-mata untuk memberikan kemenangan kepada Indonesia, tetapi untuk memberikan pengakuan kepada atlet yang berjuang dengan sportivitas dan semangat yang murni, kata Salomon. Salomon menambahkan bahwa keputusan ini juga menjadi pesan bagi negara-negara tuan rumah dalam menyelenggarakan kompetisi internasional. Kami berharap ini menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara masa depan, bahwa ajang olahraga seharusnya tidak dipandang sebagai kesempatan untuk mengejar keuntungan pribadi atau nasional dengan cara-cara yang merugikan pihak lain, ujarnya. Pernyataan Salomon ini tentunya mengguncang dunia olahraga internasional. Banyak pihak yang mendukung langkah CAS ini sebagai bentuk pemulihan integritas. Tetapi tak sedikit pula yang mempertanyakan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Salah satu yang menyuarakan dukungannya adalah Presiden Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari, yang menilai bahwa keputusan CAS adalah langkah yang tepat untuk melindungi kehormatan olahraga. Kami mendukung penuh keputusan CAS. Ini adalah contoh konkret bagaimana dunia olahraga internasional harus mengedepankan keadilan. Kami berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan, ungkap Oktohari. Namun, ada juga yang menganggap keputusan ini bisa merusak citra SEA Games secara keseluruhan. Seorang pengamat olahraga internasional, Dr. Muhammad Ali, mengungkapkan, meskipun keputusan CAS adalah langkah yang benar dalam menegakkan integritas, hal ini juga menjadi pukulan berat bagi reputasi SEA Games. Tuan rumah Thailand tentu akan merasa sangat terpukul, dan ini akan meninggalkan noda besar dalam sejarah ajang tersebut. Salomon juga menekankan bahwa ini bukan akhir dari perjuangan untuk memulihkan keadilan dalam olahraga. Ia menegaskan bahwa CS akan terus mendesak agar ada reformasi menyeluruh dalam sistem perwasitan di SEA Games dan ajang-ajang olahraga lainnya. Kami akan bekerja sama dengan berbagai badan olahraga internasional untuk memastikan bahwa teknologi seperti penggunaan VAR, Video Assistant Referee, dan sistem penilaian yang lebih transparan dapat diterapkan untuk mencegah terulangnya kejadian-kejadian semacam ini. Ia menambahkan, kecurangan yang terjadi di SEA Games 2025 harus menjadi titik balik. Kami berharap hal ini bisa mempercepat reformasi dalam sistem perwasitan, sehingga ke depan kita dapat menyaksikan lebih banyak kompetisi yang adil, transparan, dan penuh sportivitas. Pernyataan Claudia Salomon menjadi pesan yang jelas bagi seluruh dunia olahraga bahwa CAS akan selalu menjaga dan melindungi integritas ajang-ajang internasional. Keputusan ini adalah bukti bahwa kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah tegas untuk melawan kecurangan, kata Salomon menutup pernyataannya. Dengan Indonesia yang kini berhak atas gelar juara umum SEA Games 2025, dunia olahraga internasional kembali diingatkan bahwa keadilan adalah prinsip yang harus selalu dijunjung tinggi dalam setiap pertandingan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Presiden menyatakan dirinya sangat senang atas pencapaian luar biasa para atlet di SEA Games 2025. Pada saat bersamaan, Prabowo bergurau pusing karena harus memberikan bonus yang banyak kepada para atlet. Adapun pemerintah bakal memberikan bonus sebesar 1 miliar rupiah kepada atlet Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada SEA Games 2025 Thailand. Ia lantas menggambarkan para atlet sebagai para pejuang yang layak diberikan penghargaan setinggi-tingginya. Ia pun berjanji akan memberikan bonus kepada para atlet yang telah berjuang keras di SEA Games 2025. Selamat dengan 91 emas. Terima kasih. Di satu pihak saya senyum, 91 emas, di lain pihak agak pusing juga ini. Bonusnya besar juga itu sekarang. Tapi itu apa namanya? Sabdo Pandito Ratu, ucapan seorang pemimpin harus dipegang gitu.
gembira, tapi pusing, nggak apa-apa. Yang penting pejuang-pejuang kita. Dialah Adisti Gracelia Lolaroh, atlet Muay Thai yang turun di kelas Women's 57 kg, berhasil mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Prestasi ini bukanlah sekadar angka. Bagi Adisti, ini adalah wujud mimpi, kedisiplinan, dan cinta pada merah putih. Adisti lahir dan besar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kelurahan Tona 2, Tahuna Timur. Anak kedua dari pasangan Vineke Lina Menda dan almarhum Restu Ikrar ini tumbuh besar jauh dari fasilitas pelatihan mewah. Namun dari wilayah terluar negeri ini, jiwa semangat atletnya ditempa. Sejak remaja, Adisti tenggelam dalam dunia bela diri, mulai dari tinju hingga seni bertarung lainnya. Tempat latihan sederhana membentuk keyakinan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Suara Adisti terdengar hangat dan tegas ketika diwawancarai tim Berita 1. Ia bersyukur atas prestasi yang diraih, terlebih bisa mengharumkan nama bangsa. Saya berharap dengan adanya prestasi di SEA Games 2025 ini, Muay Thai Indonesia bakal lebih maju lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Prestasi itu juga dipersembahkan untuk Indonesia, terlebih untuk sahabat dan keluarganya. Medali ini juga menjadi bentuk penghormatan untuk sang ayah yang telah mendahului. Dari ring Muay Thai, Adisti Lolaroh mampu membawa nama Indonesia di kancah internasional, terlebih untuk Indonesia. Perhelatan Pesta Olahraga Asia Tenggara 2025 di negeri Gajah Putih, Thailand telah berakhir. Indonesia finish di posisi kedua dengan raihan 333 medali, 91 diantaranya merupakan medali emas. Martina Ayu Pratiwi menjadi atlet Indonesia paling berprestasi di gelaran Asian Games 2025 Thailand. Atlet asal Gresik, Jawa Timur ini berhasil mengantongi 5 medali emas dan 2 medali perak, menjadikannya atlet Indonesia dengan raihan medali terbanyak di pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara ini. Medali-medali yang diperoleh perempuan berusia 21 tahun ini berasal dari 3 cabang olahraga, yakni aquathlon, duathlon, dan triathlon. Di cabang aquathlon, Martina Ayu meraih 2 emas melalui nomor tim 3 women relay dan tim mixed relay 2 men plus 2 women. Di duathlon, Martina Ayu juga meraih 2 emas melalui nomor tim 3 women relay dan tim mixed relay 2 men plus 2 women. Sementara dari triathlon, Martina Ayu meraih 1 emas dan 2 perak. Medali emas didapat dari nomor individual putri, sedangkan 2 perak dari nomor tim 3 women relay dan tim mixed relay 2 men plus 2 women. Asosiasi Floorball Indonesia atau AFI DKI Jakarta menggelar pelatihan wasit, pelatihan dan manajemen pertandingan floorball tingkat nasional sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendukung olahraga ini. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 Desember 2025 diikuti oleh dari berbagai latar belakang, mulai dari pelatih klub, guru SMA, hingga pegiat floorball di wilayah DKI Jakarta. Dalam pelatihan ini, peserta mendapatkan pembekalan mengenai peraturan permainan floorball, teknik dasar kepemimpinan wasit di lapangan, serta materi pelatihan dan manajemen pertandingan. Selain teori, peserta juga menjalani praktik langsung agar mampu memahami alur pertandingan dan mengambil keputusan secara tepat. Selaku Ketua AFI DKI Jakarta, Misbah Fikrianto menyampaikan bahwa program ini ke depannya akan menjadi kegiatan berkelanjutan. Hal tersebut seiring dengan rencana penyelenggaraan 3 event rutin setiap tahun, sekaligus peningkatan jenjang pelatihan yang juga akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Karena kita setiap tahun punya 3 event yang rutin, yang pertama adalah kejuaraan daerah, yang kedua kejuaraan nasional, tingkat nasional, terus yang ketiga adalah tahun lalu eksebisi PON dan SEA Games, maka ini akan menjadi keberlanjutan. Karena jumlah yang ikut pada saat ini hanya 40 nggak cukup, itu setengahnya pelatih, setengahnya wasit dan manajemen pertandingan. Jadi ini berkelanjutan. Tingkatannya juga berkelanjutan, ada tingkat dasar atau P1, W1, dan ada tingkat menengah development P2 dan W2 dan selanjutnya. Sementara itu, salah satu peserta yang mengikuti pelatihan yakni Rifki Faran menilai kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan floorball di lingkungan sekolah.
Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pembinaan siswa dan penyelenggaraan pertandingan antar pelajar. Di SMA saya kan sebenarnya udah jadi mata pelajaran ya floorball ini. Ya jadi saya sebagai guru olahraga juga harus update khususnya ilmu, teknik dan lain sebagainya. Dan ini sangat bermanfaat banget untuk kebutuhan pelatih, untuk kebutuhan guru olahraga dan tentu juga untuk perkembangan floorball berikutnya. Karena kenapa? Dengan teknik yang bagus, dengan pemahaman pembelajaran nanti pengaplikasinya seperti apa, itu semua bisa didapat di sini. Jadi ini penting banget. Melalui program ini, AFI DKI Jakarta berharap dapat meningkatkan standar kualitas pertandingan floorball di level nasional melalui pemahaman regulasi dan manajemen kompetisi yang lebih profesional. Tim sepak bola televisi Republik Indonesia memainkan laga persahabatan melawan komunitas sepak bola Ikhwan Tangerang Selatan. Laga yang berlangsung di PSSI National Youth Training Center berjalan menarik sejak menit awal. Sayangnya pada laga persahabatan ini, tim sepak bola TVRI gagal bermain maksimal. Dari 3 babak yang bergulir, TVRI harus merasakan 1 kekalahan dan 2 kali imbang. Namun hasil akhir tak begitu penting mengingat laga ini hanya bersifat persahabatan. Selaku pengurus Ikhwan Tangerang Selatan, Sigit merasa senang karena bisa bermain bersama tim TVRI. Ia juga berharap agar kedepannya ITS dan TVRI bisa kembali menggelar laga seperti ini. TVRI, Masya Allah luar biasa. Terima kasih sudah hadir di ITS FC ya di sini ya. Kita fun football pagi-pagi, Ahad pagi di sini. Seperti temanya fun football ini kita itu 99% itu adalah senang-senang dan 1%-nya itu skill. Jadi ya insya Allah kita benar-benar have fun di sini pagi-pagi ini ya bersama TVRI. Kalau untuk kedepannya rajin-rajin ya TVRI datang ke sini. Amin. Terus jangan kapok gitu. Mohon maaf kalau seandainya ada jamuan yang kurang ataupun ada kesalahan dari tim-tim ITS gitu. Namanya juga pertandingan ya, ada benturan sedikit itu mohon dimaafkan. Sementara itu anggota ITS Hari Budiarjo berharap agar komunitas sepak bola ITS dapat menjadi contoh bagi banyak masyarakat untuk terus menyuarakan persahabatan lewat sepak bola. Untuk laga persahabatan ini saya senang sekali sebagai anggota dari ITS bisa bergabung dalam komunitas yang selalu positif ini ya, dan saya berharap ini menjadi inspirasi dan mempunyai value untuk kedepannya untuk kedua tim atau untuk bisa contoh untuk masyarakat luas gitu ya. Jadi komunitas ini sebaiknya terus dipertahankan. Jadi tidak ada tendensius apa-apa, tetapi kedepannya masyarakat bisa mencontoh komunitas sepak bola yang ada di Indonesia seperti ITS dan sering melakukan laga persahabatan begitu. Secara keseluruhan, sepak bola tak hanya sekedar olahraga, namun juga sebagai bentuk kekuatan sosial yang mampu menyatukan, mendidik, dan menggerakkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Persib Bandung tampil gemilang ketika menjamu Bayangkara Lampung FC dalam lanjutan pekan ke-15 Super League 2025-2026. Skuad Aswan Bojan Hodak unggul cepat pada menit ke-10. Penyerang asal Brazil Ramon Tanque membobol gawang Bayangkara yang dikawal Akil Safik. 1-0 Persib Bandung unggul. Skor tersebut bertahan hingga babak pertama usai. Tekanan Persib Bandung kembali membuahkan hasil pada menit 62. Ramon Tanque lagi-lagi menjadi aktor terakhirnya gol kedua. Memanfaatkan umpan Tom Haye, sundulan Ramon kembali menggetarkan jala gawang Akil Safik untuk kedua kalinya. Keunggulan 2-0 bertahan hingga laga usai.
Persib Bandung meraih kemenangan ke-11 dari 13 pertandingan terakhir di semua kompetisi. For season I said that Persija and Malmö will be there top. I was expecting Deva also, but for some reason Deva had the same problem like us. They were playing Asian competition, and because of this we were quite tight in the local league. So this is you see our match versus Malmö, we couldn't walk. It's the same problem that Deva before. The other teams maybe would have surprised me a little bit, but Persija spend the most money, so this is why this is not. So it will be very interesting league at the end. Tambah 3 poin membuat Persib Bandung naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 31 poin. Penggeser Persija Jakarta yang baru akan bermain malam nanti melawan Semen Padang. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke orang lain ya guys.